Sebenarnya kalau kita lihat sentimen jangka pendek ini banyak memang yang mempengaruhi ya. Karena kalau kita perhatikan beberapa sentimen yang ditunggu oleh investor, ini memang terkait dengan untuk data beberapa untuk ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Terutama terkait dengan untuk potensi penurunan dari suku bunga The Fed di tahun 2024. Nah, salah satu faktor yang mendorong penekanan di dalam harga emas sendiri di awal pekan ini memang terjadi. Itu salah satunya karena penurunan dari tingkat probabilitas dari penurunan suku bunga The Fed yang di kuartal pertama tahun 2023 ini, 2024, yang awalnya itu sudah mencapai 90%, untuk sekarang ini turun, probabilitasnya menjadi 65%. Nah, ini yang menyebabkan salah satu faktor untuk tertekannya untuk harga emas itu dalam jangka waktu pendek. Oke, baik. Nah, tapi kan ini memang sentimennya tidak terlalu panjang begitu ya, karena kita memang masih wait and see melihat seperti apa keputusan dari The Fed begitu utamanya dalam kuartal pertama di tahun ini dan juga data-data perekonomian dari Amerika Serikat begitu. Tapi di satu sisi mungkin kita akan tanya ke Pak Dendi, seperti apa tanggapan Anda begitu? Apakah memang ada sentimen lain secara spesifik yang membuat kinerja harga emas ini masih kurang kemilau di awal tahun 2024? Ya, saya pikir kita sudah bisa membaca dengan relatif udah hampir pasti ya bahwa tren ke depan adalah penurunan suku bunga di US atau Fed Fund Rate. Ini kan masalah timing saja ya. Kemungkinan memang ya bisa kuartal 1 atau bisa bergeser ke kuartal 2. Tapi itu adalah satu keniscayaan ya melihat perkembangan tren perekonomian terakhir ya, terutama dengan tren penurunan inflasi yang di bulan November sudah 3,1 dan diperkirakan juga ke depan masih akan menurun ya, artinya juga tekanan terhadap perlunya suku bunga tinggi itu udah mereda gitu ya. Dan itu artinya nanti akan ada perubahan arah kebijakan suku bunga yang artinya juga nanti ya ekonomi akan mulai bergerak gitu ya, dan artinya juga uncertainty relatif berkurang ya, yang kemudian ya berdampak pada penurunan harga emas dan nanti juga implikasinya tren investasi itu akan bergerak ya. Sekarang atau kemarin-kemarin uncertainty tinggi ke emas, kemudian ya mulai ke bonds ya, sekarang juga harga bonds sudah mulai berbalik arah juga ya. Kita tahu bond yield juga sekarang udah ke-4, terakhir saya cek tadi 4,05 gitu ya. Nanti juga bergerak lagi nanti ke saham. Itu kan polanya ketika ekonomi mulai recover, jadi dari emas ke bonds terus ke saham. Oke, artinya memang tinggal menunggu timingnya saja begitu ya sebelum akhirnya memang investor ini shifting begitu ke aset investasi Betul. emas begitu ya Pak Dendi. Nah, tapi melihat tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Dendi begitu berkaitan dengan data-data terkini dari Amerika Serikat, data inflasi, kemudian juga berkaitan dengan komparasinya begitu ya dengan aset investasi safe haven lainnya seperti dolar Amerika Serikat, kemudian juga yang aset lebih aman risiko seperti bonds begitu. Nah, akhirnya seperti apa Anda melihat begitu untuk target produksi di tahun 2024 untuk Harta Dinata sendiri? Oke, kalau kami melihat untuk dari segi di Harta Dinata sendiri, kami masih tetap optimis terkait dengan permintaan yang ada untuk di emas, terutama di tahun 2024. Karena kalau secara untuk di tren geopolitiknya sendiri ya, kita melihat memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk memang pergerakan harga emas di tahun 2024. Yang dimana kami yakini salah satu faktor pendorong utamanya yang kami juga rasakan sebagai pelaku industri, yaitu adalah peningkatan permintaan secara real. Jadi kalau kita lihat secara untuk di globalnya, permintaan emas dalam 2 tahun terakhir itu sudah berbeda dibandingkan dengan tren-tren kita lihat di dalam 1 dekade terakhir. Oke. Di mana emas ini kembali lagi, memang trennya menjadi untuk salah satu underlying mata uang yang memang sekarang ini digunakan untuk dari beberapa negara, terutama untuk di negara-negara yang tergabung dalam BRICS ya. Itu Brazil, Rusia, India, China, South Africa, ditambah juga dengan beberapa negara-negara di Middle East. Nah, ini pun juga yang terrefleksi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kalau di kami sendiri, ini adanya memang peningkatan, baik dari peningkatan untuk demand emas batangan di domestik, dan juga yang kedua itu ekspor. Nah, jadi kalau di Harta Dinata sendiri, kita menargetkan memang pertumbuhan tingkat produksi
di tahun 2024 ini bisa bertumbuh itu di antara level 30% hingga 35% dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, dan ini terjadi juga di sepanjang tahun 2023, begitu Pak Tendra? Di tahun 2023 kita malah mencatatkan untuk pertumbuhan yang jauh lebih agresif ya. Oke. Karena memang menjadi tahun pertama bagi Harta Dinata yang sebelumnya lebih banyak bermainnya itu di pasar domestik. Kita sejak Maret tahun 2023 itu sudah melakukan ekspor ke negara India dan juga untuk di beberapa negara seperti di Middle East. Di mana memang peningkatan dari segi tingkat untuk kita lihat penjualan untuk memang di kuartal tahun 2023 yang diharapkan di akhir tahun 2023 pun juga kita bisa mencatatkan itu pertumbuhan antara 70% hingga 80% dibandingkan dengan untuk tahun 2022. Oke, baik. Ini cukup menarik begitu ya. Artinya memang tadi masih menarik di tengah kalau kita lihat di sepanjang tahun 2023 kan penguatan dolar cukup signifikan begitu, tapi ini rupanya tidak berpengaruh begitu untuk Harta Dinata begitu. Iya. Oke, baik. Nah, dari Pak Dendi sendiri berkaitan tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Tendra dan mungkin ketika tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa possibility kita tinggal menunggu timingnya saja nih kapan harga emas mungkin akan bergerak melesat lagi begitu dan juga mungkin secara timing di sepanjang tahun 2024 ini pandangan Anda sendiri akan seperti apa? Apakah memang tunggu dulu di saat The Fed apakah betul-betul akan menurunkan suku bunganya di kuartal pertama baru kemudian harga emas mungkin bisa bergerak naik atau seperti apa Pak Dendi? Saya pikir dengan ekspektasi akan ada penurunan suku bunga, proyeksi ke depan harga emas itu justru akan terkoreksi ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya kan periode normalisasi. Semua sektor-sektor ekonomi di kebijakan moneter ini kan menuju proses normalisasi yang ya seperti kita hadapi atau kita alami sebelum COVID ya. Suku bunga kemarin tinggi itu kan sebagai upaya untuk meredam inflasi gitu ya. Nah sekarang ya inflasinya udah turun ya suku bunga pun akan diturunkan lagi sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi kemudian ke depannya gitu ya supaya bisa bergerak lagi karena kan kemarin itu sebetulnya kontraksi kebijakan moneter. Nah ini implikasinya ke harga emas akan terkoreksi. Saya cek juga di konsensus Bloomberg itu harga emas untuk tahun 2024 itu 1.916 ya. Jadi memang akan ada koreksi walaupun tidak dalam gitu ya. Cuma menarik memang kalau dilihat dari fenomena permintaan emas dunia, saya pikir bisa jadi memang ada perubahan pola masyarakat atau negara gitu ya dalam mengkoleksi emas karena biar gimana pun pelajaran dari COVID dan juga ketika Rusia menyerang Ukraina ya akan selalu ada ketidakpastian gitu ya, uncertainty yang kemudian ya emas itu mungkin ada satu titik equilibrium baru gitu ya permintaan emas dibandingkan sebelum COVID artinya akan ada lebih tinggi given situasi yang memang istilahnya kan black swan-nya tuh selalu ada dalam pikiran pelaku ekonomi. Oke, baik. Pak Tendra sendiri seperti apa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dendi begitu berkaitan dengan proyeksi harga emas di 2024? Oke, kalau dari kita di Harta Dinata sendiri memang kita melihat ada beberapa pendapat-pendapat dari untuk dianalisis komoditi untuk di global ya. Nah jadi kalau kita perhatikan beberapa memang tadi konsensus Bloomberg pun juga memang ada datanya. Tetapi pun juga kami juga dapatkan dari beberapa untuk memang perbankan-perbankan seperti ING dan juga JP Morgan yang memang masih memiliki proyeksi yang jauh lebih untuk optimis terkait dengan harga emas itu di level 2.100 sampai 2.300 US dollar per troy ounce. Nah memang balik lagi kepada untuk satu pergerakan di harga emas ini memang kalau kita lihat beberapa untuk pergerakannya ini memang kalau kita lihat korelasi yang ada itu memang sedikit untuk kalau kita lihat ada dipengaruhi ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dendi pun juga terkait dengan kasus-kasus itu memang di geopolitik. Yang dimana kami mencermati bahwa di tahun 2024 ini pun juga terkait ketegangan untuk di geopolitik ini pun juga masih memang tinggi. Oleh karena itu ini beberapa faktor yang memang masih bisa menjadi pertimbangan dari sisi investor
memang masih meyakini untuk di emas sendiri ini masih menjadi safe haven Oke, bagi baik. untuk beberapa memang di instrumen investasi. Baik, tapi tadi Anda mention begitu untuk proyeksi angkanya di 2.100 hingga 2.300 begitu ya untuk dolar Amerika Serikat Ya. per troy ounce. Singkat saja dari Pak Dendi, proyeksi Anda untuk di 2024 akan bergerak di rentang berapa untuk pergerakan harga emas, Pak? Ya, di sekitaran 1.800 sampai dengan 1.900 per ounce.